Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Cordelia. Hari ini kita kembali lagi di Cordelia Health Chat dengan tamu yang menarik. Sebelumnya kita udah bahas tentang kesehatan fisikal, kesehatan raga mungkin ya. Saat ini kita mau bahas spesial nih, kesehatan jiwa. Hari ini kita ditemani juga dengan psikolog yang bekerja di Cordelia, ada tugas di Cordelia. Kita langsung saja sambut psikolog kita dengan tepuk tangan. Silahkan Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Mbak atau Ibu nih manggilnya berarti? Kayaknya Mbak aja ya. Mbak aja ya, oke boleh Mbak. Silakan Mbak, boleh perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Halo sahabat Cordelia, saya Fanor Latifah, saya psikolog yang bekerja di Cordelia Medical Center. Oke baik, Mbak Eva berarti ya. Sebutnya Mbak Eva atau Mbak siapa nih Mbak? Mbak Eva. Mbak Eva aja ya, oke. Mbak Eva berarti selain di Cordelia ini ada lagi nggak Mbak? Kerja di mana gitu, jaga di mana? Kalaunya kerja selain Cordelia itu ada di Biro Sagraha Psikologi. Kemudian saya kerja juga di kampus Universitas Borneo Lestari. Oh, oke. Ya, berarti di Borneo Lestari berarti ngajar juga Mbak ya? Sebagai konselor. Konselor. Oke. Baik. Hari ini kita topiknya ini khusus Mbak tentang kesehatan mental nih. Apalagi yang akhir-akhir ini yang lagi sering dibahas atau misalnya sebenarnya kelihatan di orang-orang tuh kayak saat ini ada istilahnya nama FOMO terus ada juga yang dari FOMO ini akhirnya ada juga yang sampai anxiety. Nah itu bukan bahasan mungkin beberapa kali udah dibahas sama beberapa orang ya mungkin, tapi kita Koko sendiri pengen tahu lebih dalam gitu tentang apa si FOMO ini kah, apakah ini memang beneran sebuah penyakit mental kah, ataukah emang suatu hal yang tidak boleh dilakukan kah, atau apakah, atau mungkin kita bisa mulai dari bahas secara generalnya dulu. Apa itu FOMO Mbak? Oke. Jadi FOMO itu kan singkatan dari fear of missing out. Nah, kalau misalkan terjemahnya atau artinya itu adalah rasa takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Jadi rasa takut ketinggalan itu bukan hanya takut ketinggalan info, bisa juga ketinggalan kesempatan, kemudian ketinggalan pengalaman yang dilakukan oleh orang lain gitu. Paham. Nah, gitu misal kita nih di sosial media gitu ya, lihat teman-teman yang mereka itu berlibur ke Bali misalkan, atau ke luar negeri gitu ya, atau bisa juga mereka memposting pencapaian yang ada di dalam hidupnya gitu. Sehingga jadinya kita merasa kok aku gini-gini aja ya, kok aku nggak seperti mereka kok aku nggak seseru mereka gitu. Sehingga muncullah juga dia merasa kok aku tertinggal ya, kok aku belum sampai ke tahap yang seperti mereka gitu. Nah itu bisa dikatakan FOMO. Rasa ketinggalan gitu ya berarti. Kemudian ada juga kalau dari sisi psikologisnya Mas Koko, FOMO itu kebutuhan manusia yang mana dia merasa ingin terhubung dan merasa ingin diterima. Itu masuk FOMO juga itu. Jadi itu kebutuhan psikologisnya manusia lah gitu. Memang kebutuhan psikologis itu ya. Merasa ingin diterima. Tapi ketika dia tidak terpenuhi kebutuhan itu, makanya muncul berbagai yang dia rasakan, kayak nggak tenang, kemudian merasa jadi mau ikut nih kayak orang lain juga gitu, muncullah kecemasan gitu dan lain-lain. Berarti ini dari tadi dan itu berarti rasa memang kalau namanya kebutuhan kan memang ada secara lahiriah gitu Mbak ya. Berarti memang naturalnya manusia ini FOMO atau gimana sih jadinya Mbak? Jadi yang itu tadi kan memang FOMO ini kadang kita adalah gitu ya, merasa diri kita itu nggak cukup gitu, merasa diri kita itu yang kok nggak seperti orang lain gitu. Tapi ketika tidak terpenuhi gitu, makanya ada membandingkan juga jadinya ke diri kita sendiri. Nah itu juga saling terkait kan dengan bahasan kita hari ini, insecure gitu. Insecure betul. Banding-bandingkan gitu ya. Tapi itu berarti munculnya itu semua orang tuh pasti punya FOMO gitu kah Mbak atau enggak Mbak? Enggak semua orang gitu? Jadi tidak semua orang sih sebenarnya FOMO itu. Kalau FOMO itu kan rasa takut ketinggalan, rasa takut ketinggalan. Kemudian
kalau misalkan dia kayak cuman sekedar rasa ingin tahu saja gitu, penasaran aja ya. Penasaran aja, dia nggak sampai ke tahap yang FOMO. Jadi FOMO ini artinya lebih ke ada perasaan negatif juga nih yang muncul di dalam dirinya gitu. Dan semua orang tidak merasakan itu. Oh, karena ada beberapa orang mungkin penasaran aja tapi nggak sampai harus banget. Kalau FOMO ini berarti yang harusnya banget ini ya. Apa perbedaannya berarti apa lagi Mbak selain itu? Selain yang FOMO kan benar-benar harus tercapai, benar-benar harus ngikutin. Kalau yang cuman tahu kan gimana ya, cuman bertanya-tanya. Apa lagi perbedaannya Mbak selain itu? Oke. Nah, jadi FOMO dengan rasa yang ingin tahu biasa gitu ya. Rasa ingin tahu biasa itu lebih ke arah sehat, Mas Koko. Arah sehat. Nah, kalau misalkan rasa ingin tahu biasa kan kita secara otak itu kan berkembang aktif dan ingin lebih mencari tahu lebih dalam. Iya benar. Itu lebih ke positif lah gitu. Dan biasanya kalau rasa ingin tahu ini kita memunculkan rasa ketertarikan, rasa senang. Tapi bedanya kalau FOMO ini lebih ke rasa takut. Oh, paham. Rasa yang dihasilkan ya. Oh, namanya aja fear ya, fear of missing out, takut. Oh, paham. Itu berarti perasaannya beda tuh dari orang yang kepo, pengen tahu gitu, pengen belajar, sama orang yang takut ketinggalan. Jadi, berarti fokusnya kalau yang takut ketinggalan ini dia lebih fokus ke ketinggalannya ya, bukan ke ingin tahuannya ya. Iya, betul. Oh, paham. Contoh ya. Contoh kalau misalkan rasa ingin tahu ini, misalkan dia ada hobi baru memasak gitu ya. Memasak, dia ingin memasak nih, habis itu dia ikut kursus-kursus, kemudian dia tahu nih dari kursus itu peralatan apa saja yang dilengkapi, kemudian bumbu apa saja gitu ya yang supaya masakan kita ini enak. Tapi beda dengan yang FOMO itu. Misal nih si A tadi kan temennya ikut kursus memasak, tapi kalau dia itu berpikirnya beda. Berpikirnya aku ini ikut juga untuk kursus memasak, karena nanti kalau misalkan aku nggak ikut kursus memasak, aku kayaknya nanti nggak dibilang nggak bisa memasak gitu. Oh, paham, takutnya. Jadi dia atas keinginannya orang lain juga. FOMO ini. Bukan karena keinginannya dia ya, karena dia merasa nanti orang nih pandangannya nih ke aku nih, aku nggak bisa masak nih. Sedangkan yang satunya kan, aku mau masak, aku mau bisa masak, aku harus belajar gitu. Beda banget ya, benar-benar beda banget ya. FOMO kan aku harus ikut karena orang paham. Gak bisa masak gitu. Paham. Jadi kayak mereka sebenarnya mencari validasi juga ya, Mbak ya. Oh, paham. Jadi orang-orang FOMO ini sebenarnya pada di backgroundnya tuh sebenarnya mencari validasi orang lain itu. Makanya mereka takut, ada rasa takutnya. Sedangkan kalau orang-orang yang curious, yang benar-benar pengen tahu kan, dia tuh yang mereka kejar adalah ya tadi ilmunya, kebisaannya itu yang mereka kejar ya. Oh, paham. Itu berarti beda banget ya, dari hasilnya pun perasaan yang satunya perasaan negatif, yang satunya emosi yang positif tadi ya. Betul. Itu gimana Mbak? Nah, kalau kita sendiri nih, misalnya Koko ini mau tahu, Koko ini FOMO aja atau beneran pengen tahu tuh ada indikatornya nggak Mbak? Kayak ini kayaknya aku cuman FOMO aja deh, ini kayaknya aku beneran mau tahu, itu apa yang menandakan Mbak? Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, sadari nih di dalam diri kita bahwa aku FOMO nggak nih, atau memang pure dalam keinginan sendiri gitu. Jadi disadari dulu dalam diri, aku termasuk FOMO atau enggak, ini kebutuhanku atau enggak, atau cuman hanya keinginanku ikut orang lain aja gitu. Paham, refleksi ya Mbak ya, tanyain kayak ini kita beneran mau karena kita atau mau karena orang gitu ya. Orang lain. Oh, paham ya, benar. Itu pertanyaan yang harus selalu ditanyakan ke kita ya Dok ya. Diri sendiri. Oh, tapi kenapa Dok? Kenapa memang kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu karena orang lain gitu, apa risikonya? Apakah bisa menyebabkan sesuatu yang buruk kah atau apa Dok? Kalau misalkan itu orang yang FOMO gitu ya, melakukannya yang tadi dia ingin divalidasi sebenarnya dan merasa ingin diterima oleh lingkungannya. Nah, jadi ketika ia tidak mendapatkan itu, makanya dia kebiasaannya ikut-ikutan orang aja terus tanpa mencari tahu dalam diri sendiri ini memang aku butuh ini atau enggak gitu. Oh, akhirnya pun dia nanti kemungkinan banget tersesat gitu, karena selama ini dia ngikutin apa yang orang mau, tapi bingung nanti saat dia sendiri itu dia mau ngapain tuh dia bingung gitu ya. Itu apa? Nah, kalau sudah kebingungan gitu emang berbahaya
Mbak buat kita sendiri gitu? Maksudnya kan kalau kebingungan aja kan mungkin ya udah nggak apa-apa gitu. Apakah tapi ada resiko merusak kesehatan mental kita kah atau apakah itu apa resikonya Mbak kalau kayak gitu? Nah, kalau kayak gitu kan jadinya bisa merusak memang kesehatan mental kita karena tadi di dalam diri aja nih tidak sesuai tujuannya gitu. Tujuannya kan dia ngikut-ikutan orang lain benar, gitu ya. Dan sehingga bisa jadi berdampak juga ke misalkan nih dia ikut-ikutan yang olahraga sedang tren sekarang gitu ya. Padel atau misalnya lari dicukup-cukupin lah gitu ya. Uangnya dicukup-cukupin dan pada akhirnya kan jadinya keuangan dia pun juga tidak teratur gitu. Benar-benar. Kemudian dia jadi stres dengan pengeluaran dia. Alhasil ya jadinya terkena gangguan kesehatan mental juga kena gitu. juga ya akhirnya karena merasa aduh salah target lagi nih, salah jalan lagi nih. Udah banyak keluar lagi tapi ternyata bukan yang aku pengenkan banget. Oh, paham. Nah, makanya itu jadinya leads tuh tadi ya nyambung berarti Mbak ya sama insecurity ya. Itu apa nyambungnya apa? Hubungannya FOMO sama insecurity itu apa Mbak? Oke, hubungannya itu adalah dia saling mempengaruhi ya. Jadi saat kita merasa tidak cukup gitu, tidak cukup misalkan tidak cukup dalam artian kita tidak cukup sukses, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang kita inginkan, tidak cukup pintar misalkan. Jadinya kita itu ingin lebih membuktikan diri dengan orang lain gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang pada zaman sekarang itu mereka mencari validasi dengan membuktikan dirinya di sosial media. Paham ini medianya nih di sosial media ini ya. Di sosial media. Sehingga jadinya muncullah gitu insecurity, membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kalau misalkan di dalam penelitian semakin sering seseorang itu FOMO, maka semakin tidak percaya diri juga dalam dirinya. Karena apa? Karena dia merasa tertinggal. Iya benar-benar rasanya selalu tertinggal ya. Oh, itu berbahaya itu buat diri berarti. Kenapa bahaya itu, Mbak? Rasa ketertinggalan tuh apa pengaruhnya sama kita gitu, Dak? Apakah gara-gara rasa ketertinggalan ini kita semakin tidak mampu kah atau malah semakin semangat kan? Karena kan kalau koko mikirnya kalau misalnya kita merasa tertinggal gitu, ada rasa ketertinggalan, kita kayaknya kalau koko pribadi ya, koko kayaknya ayo harus kejar terus. Tapi apakah ada dampak buruknya dari itu, Mbak? Oke. Kalau dampak buruknya ini mungkin dari segi kesehatan mental gitu ya. Kalau dari segi kesehatan mental. Nah, sebenarnya kalau dari FOMO dan insecurity itu kadang ada manusiawi gitu ya. Kita merasa ada saja setiap manusia ini ada saja merasa yang nggak cukup di dalam diri kita gitu ya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika berbagai gejala-gejala mental itu muncul. Gejala-gejalanya seperti apa? Yang pertama itu misalkan terganggu aktivitas kita sehari-hari. Kemudian kayak terganggu tidur, kemudian kerja kita terganggu gitu. Menghambat produktivitas itu ya. Ada juga misalkan pemikiran-pemikiran yang insecure tadi terus-menerus muncul gitu. Kemudian ada juga ketika dia berpikiran untuk menarik diri dari lingkungannya gitu. Jadi dia di kamar aja, kemudian dia di rumah aja gitu, nggak mau bersosial dengan orang lain gitu. Benar-benar. Nah, berarti berkaitan sama produktivitas semua nih, Mbak ya. Berarti kayak tadi mengurung diri, habis itu dia jadinya tidak teratur, dia bingung kemana-mana, kerjanya, tidurnya tidak teratur, itu kan menghambat produktivitas ya. Yang tadinya dia mikirnya aku takut ketinggalan, malah dengan dia mikir kayak gitu dia tambah ketinggalan ya. Karena dari segi produktivitas dia ya udah terhambat gitu, terhambat. Paham ya. Nah, gimana Mbak? Kalau misalnya kita nih udah terlanjur, maksudnya kan sekarang nih media sosial bener-bener aduh susah banget ya, kayak apa-apa tuh muncul, tiba-tiba teman punya ini, tiba-tiba influencer melakukan ini, tiba-tiba nih lagi rame nih trennya. Itu gimana cara kita menyaring gitu Mbak? Kayak gimana caranya supaya kita nih ada batasan di dalam diri kita yang bikin kita nih nggak FOMO gitu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus ditanamkan gitu? Yang pertama tadi sudah disampaikan ya ke Mas Koko. Yang pertama tadi sadari dalam diri kita dan juga beri nama, Mas. Beri nama gimana misalkan itu
ini FOMO ya gitu. Oh ini kayaknya aku FOMO ya gitu. Oke. Label tuh penting berarti disadari dulu di dalam diri kita gitu. Kemudian yang kedua adalah bandingkan diri sendiri yang dulu dengan yang sekarang. Jadi dibandingannya itu bukan orang lain. Bukan orang lain tapi diri sendiri ya. Tapi diri sendiri yang dulu sama yang sekarang. Misal diri aku pada di dulunya gitu, aku dulu itu susah bangun tidur gitu pagi-pagi, tapi sekarang aku lebih suka beraktivitas seperti olahraga. Jadi kita reminder juga sih dalam diri kita apa saja gitu yang pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Yang bagus tetap dilanjutkan, misalnya ada kemunduran ya diperbaiki gitu ya. Paham. Jangan sampai kita malah membanding-bandingkannya ke orang lain ya. Ke diri sendiri. Ke diri sendiri aja ya. Paham. Berarti kalau di sosial media kita menerapkannya itu, kita melihat orang lain misalnya ada yang sukses atau ada yang bagus gitu pencapaiannya, kita ngelihatnya itu ya udah kita refleksikan dari ke diri kita sendiri ya, jalan cerita kita, apakah kita bisa kayak gitu kah, ataukah memang penting kah kayak gitu kah. Kalau misalnya nggak penting-penting banget ya sudah, berarti cuman FOMO ini ya, kita kasih nama FOMO gitu. Paham. Jadi hindari juga pemicu yang membuat kita FOMO gitu. Misalkan kayak ada tadi di selebgram misalkan yang sering meracuni berbagai produk-produk gitu ya. Kalau bisa kita matikan notifikasinya gitu. Atau kita unfollow dulu gitu untuk membatasi diri kita agar tidak terus-menerus FOMO gitu. Betul. Iya memang sih saat ini influencer ini sangat influence ya. Namanya aja influence ya, pasti influencing banget. Mereka tuh benar-benar ngasih mungkin saran-saran produk atau apa, tapi memang kayaknya niatnya tuh ya buat nge-influence ya. Tapi ya nggak semuanya kan bisa menerima konsekuensinya gitu dari influence mereka. Menurut Mbak gimana Mbak? Kalau misalnya sekarang tuh era-era media sosial, terus banyak banget kan algoritma yang malah encourage FOMO gitu, malah bikin orang lebih mendukung, ayo FOMO aja, ayo cepat beli, konsumerisme tuh ditinggikan gitu Mbak. Itu menurut Mbak gimana Mbak? Zaman sekarang algoritma ini ya, sosial media ya. Jadi sebenarnya kita tuh banyak yang nggak sadar bahwa sosial media itu memberikan respon juga ke kita gitu. Nah jadi dalam algoritma sosial media itu kan ada beberapa postingan-postingan yang memberi kita reaksi, memberi kita reaksi. Misalkan nih kita scroll sosial media, terus kayak ada postingan yang membuat kita iri gitu ya, atau membuat kita membandingkan diri dengan yang si postingan ini gitu. Tapi kalau sosial media menangkapnya itu adalah postingan yang kita sukai ya, padahal paham. Sehingga di scroll selanjutnya sosial media menampilkan hal itu lagi gitu. Ketika terus-menerus itu terjadi, maka kita juga akan terus membandingkan diri kita. Kemudian kita juga bisa FOMO gitu terus-menerus gitu. Jadi kalau bisa dibatasi tadi sosial medianya. Screen time-nya dibatasin ya. Screen time-nya. Kemudian kalau dari saya pribadi di beranda itu kan biasanya kita bisa melihat yang kecil-kecilnya dulu. Sebelum kita membuka, ya kan? Sebelum kita membuka. Jadi kalau saya pribadi kita lihat dulu nih yang kecil-kecilnya itu kira-kira yang lebih bermanfaat yang mana sih yang kita klik yang gitu. Paham. Jadi saya itu klik itu dulu gitu. Kemudian kalau dirasa relate, love gitu ya, di apa namanya disukai gitu. Baru nanti di scroll selanjutnya algoritmanya seperti itu terus. Benar paham. Tapi kadang Mbak kalau kayak gitu tuh kadang memang susah di usernya juga sih, di kitanya sih. Kadang kita memang misalnya udah kita mau nggak mau FOMO terus nih, mau beli produk, tapi giliran ngeliat kecil-kecilnya tuh tertarik juga gitu. Jadi kayak hawa nafsu kita kayak sikat aja dah, pencet gitu. Nah, itu kan susah ya. Meskipun mungkin kalau dari algoritma mereka mungkin mereka men-setnya ya untuk apa yang kita sukain kan, tapi dengan kolaborasi kontennya yang men-trigger FOMO, kitanya pun yang tidak bisa menahan rasa FOMO kita juga, itu tuh bikinnya jadi kayak lingkaran setan aja berulang-ulang terus kayak gitu. Gimana cara nge-breaknya itu Mbak? Cara nge-breaknya supaya kita misalnya Koko suka cari tempat makanan yang enak-enak misalnya. Terus kalau ngelihat yang kecil-kecil kan harusnya jangan kan, karena mungkin Koko udah kebanyakan makan, overeating, habis itu udah obesitas terus, tapi mau berhenti gitu. Tapi ngelihatnya ini suka nih ngelihat yang kecil-kecilnya, gimana caranya Mbak supaya nggak mencet itu gitu, menahan hawa nafsunya tuh bagaimana Mbak?
Oke, baik. Gimana gitu ya Iya, ya, caranya kalau secara supaya psikologi menahan gitu, itu? Mbak. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita terus-menerus melakukan hal itu dan itu mengganggu di diri kita, misalkan kayak mengganggu ke pekerjaan yang tertunda Iya, misalkan, ya. karena kita men-scroll Terus terus itu gitu. iya Tapi benar. kalau sesekali nggak apa-apa, Mas. Sekarang nggak, oh sesekali itu nggak apa-apa ya. Sekali nggak Itu apa-apa baik aja gitu. berarti ya, oke. Kalau misalkan kita tertarik nih, suka nih dengan konten ini gitu, sesekali nggak apa-apa. Asalkan jangan menghambat aktivitas kita Iya, yang iya. itu terganggu terus-menerus gitu. Yang sehingga aktivitas kita tadi jadinya tertunda semua. Iya, iya, benar, Kemudian benar. yang awalnya tidur yang cukup tidak tidur yang cukup Betul, benar, gitu. benar. Jadi gitu tadi. Nah, gimana tapi ngontrolnya Mbak itu? Gimana cara udah jangan kebanyakan gitu? Gimana Oke. caranya tuh, Mbak? Oke, baik. Udah jangan kebanyakan gitu ya. Ada nggak trik psikologi yang bikin otak tuh paham gitu batasan ini udah cukup, ini perilaku yang buruk, ayo mundur, kayak misalnya kayak mungkin sejenis kayak apa, buat yang narkoba, kalau narkoba kan bener-bener ada rehabilitasinya kan, ada nggak trik yang dipakai buat rehabilitasi sosial media gitu, ada nggak di secara psikologi itu Mbak? Oke, nah kalau misalkan sebagian dari teman-teman saya yang Iya, pernah iya, iya. dilewatinya, mereka itu mendetoks sosial medianya. Oke, Nah, paham, iya, iya, mendetoks iya. sosial medianya. Kalau mungkin kata dia mengganggu banget nih gitu, jadi dia menonaktifkan dari sosial medianya itu. Oke. Nah, kemudian boleh dijadwalkan rutin aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk Iya, kita iya, itu iya. dijadwalkan. Oke. Daripada yang scroll yang Iya, yang tidak scroll tadi, karuan iya. gitu Jujur, ya. jujur itu memang mengganggu sih Mbak Iya, kadang. Apalagi kalau malam ya, udah mungkin mikirnya udah nggak ada tanggung jawab nih, udah lepas, tapi malah mengganggu istirahat, Iya. malah kenanya dampaknya besok lagi. Itu mengganggu banget Dan sih. nggak terasa biasanya 1 jam, Betul, 2 jam gitu ya. betul. Padahal mau tidur gitu Iya jadi benar. terganggu. Kadang pun kalau koko pribadi ya Mbak ya, kayak koko ini udah sebenarnya kerjaannya juga di HP juga nih. Padahal dalam satu device aja gitu. Tapi kayak buat keluar aplikasinya tuh kayak susah banget gitu. Malah maunya scroll. Padahal sesimpel buat pencet tombol home ganti aplikasi gitu kan. Jadi kayak memang berarti detox itu Mbak ya. Ya, di detox atau misalkan bisa dikasih alarm gitu. Oke, ya. Kalau misalkan di Instagram kan ada fitur tuh, Iya. misalkan Anda sudah 15 menit Iya. menggunakan Instagram gitu ya. menggunakan Instagram. Sudah Batas sebenarnya. waktunya sudah juga ya. Sudah, benar. kalau udah dikasih per 2 jam kan, udah 2 jam dalam sehari kan, 2 jam, oh udah 2 jam, tapi tinggal dipencet aja, masih lanjutkan gitu Oke. itu kan, sebenarnya kayak mencari, kalau itu kan secara eksternal Mbak ya, tapi mencari cara yang secara internal gitu, internally memperbaiki itu semua gitu, ada nggak sih Mbak kalau dari psikologi itu, apakah ada afirmasinya kah atau apakah kayak gimana Mbak? Di dalam diri gitu Iya, ya. di dalam Oke. diri gitu. Jadi boleh dari Mas Kokoh atau yang lainnya Iya, ya, teman-teman, gitu ini ya. kalau ada yang relate ya boleh ya. Kalau ada yang relate gitu, tetapkan tujuan yang jelas dulu. Oke, Tujuan yang oke. jelas. Habis itu boleh di dalam diri dicatat konsekuensinya apa nih kalau aku terlalu berlebihan menggunakan sosial media. Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Kalau misalkan lebih banyak dampak negatifnya Iya. gitu ya, itu mulai direfleksi lagi Iya, diri paham, kita. paham. Oke. Kamu mau seperti ini berkelanjutan Iya. atau tidak? Iya. Gimana jadinya pekerjaanmu kalau Iya. misalkan kayak gini? Iya, dan Gimana harus tidurmu? dijabarkan itu Mbak ya. Iya, paham. Dijabarkan. Iya, sejauh ini sih kok memang mungkin karena merasanya oh tidak terdampak banget gitu, kayak masih mungkin sebenarnya terdampak tapi belum dijabarkan aja gitu. Ini dampak negatifnya apa, positifnya apa. Tapi mungkin kalau sudah kita jabarkan tuh dampak positifnya apa, negatifnya apa, itu mungkin jadinya lebih oh iya ini ada pertimbangan lah, jelas, ya paham. Logikanya bermain di situ ya. Kalau di sini kan mungkin sementara karena ya logikanya mikir ya sudah aman-aman aja, orang waktu istirahat, waktu kosong, besoknya masih aman-aman aja ya sudah. Pikirkan jangka panjangnya juga. Nah, gitu. iya itu jadi masukin ke konsekuensinya tadi ya, list konsekuensinya. Oh, itu sangat-sangat bagus sih teman-teman buat dipakai tuh misalnya. Kalau misalnya masih belum bisa detox ya kayak gitu dulu ya. Pertama-tama udah list dulu konsekuensinya, paling enggak atur screen time dulu lah ya. Kalau misalnya nggak bisa benar-benar cut off sosial media nih ya. Tapi kalau secara psikologi nih Mbak, sebenarnya pasti ya bermata dua lah buat semua hal kan. Nah tapi untuk sosial media ini tersendiri nih, itu lebih condong buruk untuk psikologi kah atau baik untuk psikologi Mbak, sosial media ini?
Oke, jadi dari sosial medianya itu ada dampak, ada positif Pasti negatifnya kan. juga gitu ya. Jadi tergantung kita mau Balik lagi ya. mengarahkannya kemana Iya, gitu. iya. Oh, menggunakannya untuk aku bekerja nih gitu. Kan karena WhatsApp Iya, gitu iya, kan, iya, untuk kita iya. saling terhubung dengan rekan kerja Iya, iya, gitu. iya. Tapi kalau misalkan scroll terus-menerus setiap hari dan itu membuat kita jadinya telat makan, Iya. habis itu istirahat kita kurang Iya, gitu. iya, Jadi iya. bawaannya ke arah negatif. Iya, doom Dari scrolling tuh diri istilahnya, doom scrolling. dari diri kita dulu nih Iya, mau Pak, mengarahkannya kemana gitu, positif atau negatif Iya, gitu. oke. Sebenarnya bisa bisa kita bawa ke arah Iya, positif, positif. bisa ke Iya. negatif. Balik pada akhirnya kekuatan diri lagi ya. Nah, untuk kekuatan diri itu Mbak, ini jadinya pertanyaan bercabang nggak apa-apa nih Mbak ya, Mbak ya. Ini untuk kekuatan diri gitu. Cara ngasahnya ada nggak sih yang sesuai secara psikologi gitu Mbak? Cara ngasah kita nih mengasah kemampuan istilahnya apa ya? Intrapersonal atau interpersonal kalau diri itu? Intra ya? Intrapersonal. Kalau internasional, berarti intrapersonal itu gimana Mbak cara ngasahnya gitu supaya kita nih bisa tadi manajemen dirinya bagus, habis itu disiplin, itu ada nggak trik-trik psikologinya Mbak? Oke, trik psikologinya ya supaya lebih mengarah ke positif Betul, gitu betul, ya. betul. Oke, supaya lebih mengarah ke positif yang pertama banget niat. Oh, niat tuh bener-bener utama juga Niat ya. bener Secara yang utama. psikologi pun juga Kita- itu. Iya benar. Oke. Jadi kita tuh menanamkan di dalam diri kita memang kita ini mau mengarah ke positif atau negatif gitu. Paham, ya. Yang pertama itu dulu. Oh, ini secara psikologi juga ya, Mbak. Karena kalau kamu taunya kan kalau secara agama kan dibilang kan innamal a'malu binniyat tuh, Iya. tergantung niat kan. Ternyata kalau secara ilmunya pun juga memang niat itu paling utama ya. Oh, paham. Betul banget. Oke, Jadi oke, oke. ketika saya pun ke pasien-pasien Iya, atau ke klien-klien, ketika dia datang, kita sampaikan dulu ke dia, kamu memang mau betul-betul sembuh atau enggak? Kalau misalkan dalam diri dia enggak, itu percuma, terapi apapun Iya. percuma. Oke, paham. Tapi kalau dari dirinya, iya aku mau sembuh, itu terapi-terapi selanjutnya juga akan Gampang deh. mudah. Paham. Niat pertama itu ya. Baru setelah niat tuh apa, Mbak? Setelah niat, Tapi memang niat ini satu poros yang sangat penting nih Mbak ya. Kalau niatnya ini udah salah udah susah ya Mbak ya. iya, Oh, paham. betul. Jadi niat tadi, kemudian yang kedua boleh di scheduling aktivitas-aktivitas kita apa saja. Oke, ya. Yang lebih teratur, yang lebih bermanfaat, yang lebih positif gitu. Oke. Itu berdampak juga. Oh, kenapa bisa berdampak gitu Mbak scheduling? Padahal cuma sebatas bikin jadwal aja kan gitu. Kenapa itu mempengaruhi itu Mbak? Kenapa mempengaruhi Iya, gitu apa ya? yang dipengaruhi? Supaya lebih terarah tadi. Kalau misalkan tidak terarah jadinya amburadul tadi. Paham. Iya, jadi udah ada niatnya nih tujuannya, paling nggak jalannya ada nih. Oh, paham. Oke. Jalannya ini aku selanjutnya akan melaksanakan ini. Iya, bikin peta lah istilahnya ya. Peta. Iya. Kalau misalkan dia dalam dirinya kuat, ketika schedulingnya itu hancur, dia akan merasa nggak nyaman. Iya, betul. dalam Paham. Iya. Nah gitu. Aku sudah ada schedule selanjutnya ini. Kalau misalkan aku melenceng, artinya nanti Enggak, akan iya, pasti merasa negatif jangan nih, lagi. nggak boleh ya, paham. Oke, scheduling. Setelah itu apa Mbak? Tinggal konsisten aja berarti ya. Ya, tinggal kita lakukan tindakan-tindakan kita, action kita sesuai dengan schedule tadi. Dan schedule yang pastinya tadi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat ya. Iya, betul. Jangan schedule-nya juga yang buruk-buruk yang percuma juga ya. Schedule-nya betul. jam 12 push rank sampai jam 3 gitu, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, push rank, Scrolling Mobile TikTok Legends 2 jam gitu, nggak boleh kayak gitu. Oh, Iya. paham. Jadi misalkan schedule-nya itu bangun pagi, olahraga, kemudian sarapan gitu. Sarapan yang sehat-sehat karena mempengaruhi juga ke aktivitas-aktivitas kita. Kemudian dilanjutkan dengan bekerja dan lain-lain sampai bangun sampai tidur lagi. Tidur kembali ya. Nah, tapi Mbak kalau kayak gitu misalnya ini anti counternya aja deh. Counternya kan ada juga orang jadinya sampai overwork gitu Mbak. Mungkin schedule-nya mungkin tidak seperti tadi kayak masukin Mobile Legends, push rank gitu atau misalnya scrolling TikTok, tapi mereka malah ini kayak bener-bener diisi semuanya dengan pekerjaan. Itu tuh bisa karena kau pernah dengar ada istilahnya capek secara mental juga, capek overwork gitu kan.
Nah, itu batasannya gimana tuh Mbak? Biar nggak sampai overwork juga. Apa seberapa banyak sih kita harus bisa ngasih tadi istilahnya waktu pustreng lah di dalam satu hari itu? Apakah memang harus dikasih kah waktu untuk relax kah atau memang ya nggak usah harus kerja aja kerja tidur istirahat gitu. Istirahat kalian makan doang gitu atau kayak gimana baiknya tuh Mbak? Oke, baik. Nah, jadi dari schedule tadi kan kita ada jadwalnya kerja gitu ya. Ada juga jadwalnya yang supaya kita jadwalnya relax aja. Oke, Yang khusus misalkan relax dengan ya. Misalkan dengan game-game yang kita suka gitu, 1 jam, misalkan 1 jam di totalnya ya, 1 tapi jam ya. ya. 1 jam. Atau Oke. 2 jam gitu. Yang pasti seimbangkan dulu, Iya. seimbangkan di dalam diri kita, balance lah Nah, gitu. balance ya. Kehidupan yang berat Iya sama ya kehidupan betul, yang yang ringan. ringan. Jangan sampai udah oke aku mau niatnya udah baik, oke baik sudah. Aku mapping nih, tapi semuanya kerja, tidur, makannya cuma ada makan dikit. Tapi ternyata habis itu tanpa ada tempat rileksnya, akhirnya itu juga power jangka pendek aja ya. Jadi cepat kecapean, habis itu malah gagal lagi niatnya. Ah udahlah nggak mau niat baik, niat buruk aja jadi kayak gitu ya, Pak. Memang susah banget ya manusia ini, Mbak ya. Mbak, nah kalau tapi agak keluar jalur dikit Mbak selain FOMO, Mbak kan udah berapa lama berarti praktek untuk konseling berarti Mbaknya? Itu udah berapa lama Mbak? Kurang lebih 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Nah dalam 1 tahun itu Mbak ada nggak kasus yang bikin Mbak tuh apa ya teringat banget bermakna banget gitu kayak berkesan lah entah kesan buruk atau kesan baik tapi kayak nempel banget gitu selama 1 tahun ini apa yang Mbak pernah hadapi gitu dari kasus-kasus konselingnya. Oke, dari kasus konseling ya. Kalau dari kasus konseling ini kan saya fokusnya ke dewasa gitu Oke, ya. oke. Kalau ke dewasa biasanya banyak yang ini nggak apa-apa melenceng dari Nggak apa-apa ini nggak tambahan apa-apa ya, iya nggak apa-apa melenceng dari teman-teman topik nggak apa-apa gitu. ya teman-teman ya nggak apa-apa iya dari melenceng ini nggak Nah, apa-apa. jadi dalam saya konseling itu biasanya mereka curhat atau misalkan konsultasi terkait dengan rumah tangga. Oh banyak kalau dewasa tuh rumah tangga malah Mbak ya oke. Rumah tangga. Hmm. Jadi ada yang suaminya A, ada yang suaminya B, ada suaminya yang C gitu. Berbagai macam lah. Oh, itu yang dan itu berarti paling sering dan paling bermakna juga ya. Oh, paham. Waduh, kayaknya menarik sih bahas itu nanti. Nextnya kita bakal bahas itu berarti psikologi di balik pernikahan kalau gitu ya. Pasangannya pernikahan atau pasangan yang cuman pacaran aja Mbak yang dibahas waktu itu? Pernikahan kan. Waduh, padahal pernikahan tuh istilahnya sakral kan, tapi banyak ternyata Mas. Itu harus dibahas nanti ya tapi ya. Ini kita fokus ke FOMO dulu teman-teman. Fokus ke FOMO dulu. Oke, kita riset balik lagi ke FOMO. Oke, baik. Tadi berarti udah buat manajemen diri yang baik tadi dengan step-step yang udah dikasih tahu dan itu udah otomatis bakal tadi ya detox sosial media, mengurangi screen time dan itu juga udah ngurangin tadi kemungkinan kita buat FOMO. Terus untuk insecure sendiri nih Mbak, akan tadi salah satunya kan penyebabnya tuh gara-gara FOMO tuh kita bisa merasa insecure ya. Ada sebab lain nggak dari insecure ini Mbak selain FOMO itu atau emang sebab utamanya FOMO ini aja Mbak? Oke, ada juga yang lain. Oh ada lain apa aja tuh Mbak? Ada juga. Jadi dari insecure ini kan terjemahannya dia itu bisa membandingkan, membandingkan dirinya dengan orang lain, kemudian kepercayaan dirinya rendah gitu ya sehingga dia insecure gitu. Iya, merasa tidak aman gitu ya. Merasa tidak aman, betul. Oke, itu apa aja Mbak yang mempengaruhi berarti? Tadi kan kalau merasa ketertinggalan kan memang ya tadi gara-gara merasa tertinggal, ya dia merasa nggak aman nih, aduh bakal ketinggalan. Terus apa lagi selain itu Mbak? Oke, kalau dari insecure itu biasanya dia ada beberapa hal yang mungkin dia merasa nggak mampu di dalam dirinya sehingga merasa dia insecure gitu. Oh, kemampuan diri tadi ya. Ketidakmampuan. Mungkin ketidakmampuan dalam mengerjakan kerjaan misalkan atau ketidakmampuan dalam dirinya yang secara bodinya gitu. Sehingga dia lebih mudah insecure. Iya. Nah, kalau yang kayak gitu kan pasti pilihannya ada dua tuh Mbak. Memilih menyalahkan keadaan misalnya dia nggak mampu pekerjaan nih, dia menyalahkan tugas dia yang terlalu berat atau dia menyalahkan diri dia yang tidak mampu. Itu yang mana yang baik dilakukan tuh Mbak? Apakah menyalahkan tugasnya kah? Oh berarti ini aku salah divisi, atau menyalahkan diri, aduh berarti ini aku kurang nih. Nah itu yang mana yang harus diambil atau ada step lain tuh Mbak? Oke, jadi insecure ini lebih ke dalam dirinya sih. Oke, dalam dirinya yang paham. perlu diperbaiki gitu.
Karena kalau misalkan yang insecure berlebihan gitu nggak bagus ya. Tapi ada juga Mas insecure yang lebih bagus gitu bagus gitu. Iya, paham. Artinya dia bisa memperbaiki dirinya dengan hal itu. Motivasi diri jadinya. Tapi kalau diarahkan ke arah yang negatif itu yang nggak bagus. Yang bagus yang sangat berlebihan jadinya. Misalnya contoh misalnya kegendutan nih, bukannya motivasi gym tapi malah bunuh diri, amit-amit ya. Oh, paham. Oh berarti itu nah tapi yang ngatur itu siapa? Maksudnya yang bikin satu orang nih dengan mungkin keadaan yang sama, misalnya ada orang A nih nggak mampu melakukan tugas A sama orang B nggak mampu melakukan tugas B, kan yang A misalnya dia selanjutnya langkah selanjutnya tuh dia mempelajari supaya dirinya bisa, yang satu malah menyerah dan akhirnya nggak bisa melakukan dan akhirnya dipecat gitu. Apa yang bikin mereka berdua ini berbeda tuh, Mbak? Itu apanya? Triggernya tuh apa, Mbak? Jadi dalam dirinya itu dalam dirinya jadi bisa jadi dia banyak kalau yang pertama tadi yang si A yang bisa yang mau belajar malah yang satu nih malah menyerah gitu. Yang satu malah menyerah gitu ya. Kalau yang A ini berarti dia kepercayaan dirinya itu tinggi gitu. Kepercayaan dirinya tinggi dan ada daya tahannya dia mudah bangkit. Resiliensinya bagus. Resiliensinya bagus, tapi kalau satunya itu dia kurang bagus gitu. Jadi kayak dia pede juga enggak, dia nggak bisa bangkit juga ya. Dia kalau orang bilang nggak bisa, ya sudah nggak bisa gitu ya. Kalau iya benar-benar. Tapi banyak juga Mas dari berbagai faktor. Misal si A tadi, ternyata dia banyak yang support. Sehingga dia bangkitnya juga cepat gitu. Sedangkan si B nggak banyak yang support, kemudian ada juga masalah di keluarganya gitu ya. Banyak faktor sebenarnya. Jadi tidak hanya menyalahkan dari dirinya. Jadi dia nggak bisa itu ya, karena faktor luar juga bisa. Paham, itu pasti dipengaruhi faktor eksternal juga ya. Bisa aja nih misalnya yang A nih udah dapat resilience bagus, tapi tiba-tiba dia di lingkungan yang nggak suportif juga nih. Ya udah dia bisa aja tiba-tiba karena merasa nggak ada yang support, dia merasa ragu sama pilihannya. Aduh, kayaknya aku juga nggak bisa nih bangkit terus. Itu bisa mungkin terjadi juga ya. Yang B pun meskipun misalnya dia tadinya resiliensinya jelek, kepercayaan dirinya jelek, tapi ternyata ada masa dia di lingkungan yang support, itu pasti jadinya bagus juga ya, Mbak ya. Banyak faktor. Paham. Oh berarti kita tuh juga bisa, maksudnya nyelamatkan teman kita yang mungkin insecure atau misalnya tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan jadi lingkungan yang suportif aja gitu sama semua hal ya. Betul. Paham. Jadi dia merasa diterima kan dirinya di lingkungannya gitu. Karena bener sih, make sense sih. Kalau misalnya orang nih udah nggak mampu, terus dia tidak memiliki kepercayaan diri, terus kita malah ngecap dia udah kamu nggak bisa, itu malah dia nggak bisa, malah menyerah ya. Tapi kalau kita sebagai orang sekelilingnya kayak bisa kok, ayo tuh lah, masa menyerah sih, ayo sikat terus malah nyemangatin, itu malah bikin dia semangat ya, mau nggak mau ya. Paham. Nah itu teman-teman tuh harus dilakukan tuh berarti buat teman-temannya ya, buat misalnya ada kita tahu nih teman kita yang mungkin kepercayaan dirinya kurang, terus mungkin dari lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanannya tuh udah negatif, tidak suportif, itu mungkin bisa kita bantu dengan tadi ya, support terus ya. Ada terus di sisi dia, juga di samping dia. Bentuk supportnya apa aja itu Mbak? Kalau misalnya yang baik secara psikologi itu? Bentuk supportnya yang pertama itu kita harus tetap ada di sisinya dia. Itu ya paling nggak hadir aja ya. Kemudian tanyakan ke dia apa nih kira-kira yang perlu aku bantu gitu. Kita tawarkan nih bantuan jadi support ke dia. Ya. Kemudian baru dikasih afirmasi positif kata-kata ke dia bisa. Itu semuanya berarti bisa kita lakukan sebagai bentuk support lah ya buat teman kita. Wah itu kayaknya sangat harus diterapkan sih ya. Karena kan selama ini kayaknya banyak yang kayak ngelihat orang nggak bisa tuh malah jadinya mikirnya negatif gitu buat orang yang nggak bisa. Ini orangnya emang susah nih, udah nggak usah gitu, malah tambah jatuh lagi gitu. Ada juga yang nggak bisa ngajarin, itu udah ketinggalan, udah lewat banget, nggak bisa katanya. Malah justru orang-orang yang bisa nih, orang-orang yang mungkin mampu di sekitarnya tuh ya harusnya bisa bantu ngerangkul ya. Dan kalau misalkan memang kita sudah tidak bisa dibantu apapun gitu, boleh kita sarankan ke tenaga profesional. Benar-benar. Jalan terakhir lah. Kalau misalnya teman-teman ini maaf ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet gitu, misalnya nggak mau ribet atau memang tidak punya kemampuan untuk suportif, itu lebih baik sarankan ke psikolog aja, berarti konseling itu ya Mbak ya. Itu berarti apa yang bisa nanti kalau misalnya nih orang
datang tuh ke konseling, itu biasanya mereka apa yang dikasih tuh Mbak ke pasien ini, pasien yang konseling ini? Oke. Yang pertama kita dengerin dulu ya kan, Iya. apa saja keluhan-keluhannya, kemudian dia nih butuh terapi atau Iya, enggak, oke. atau satu kali pertemuan cukup gitu. Nah, Tapi kadang-kadang tidak cukup satu kali pertemuan, iya. beberapa kali pertemuan dia menjalankan terapi, baru dia merasa nyaman dengan Nyaman, dirinya. ya. Oke, itu berarti tetap harus, paling nggak berarti langkah pertamanya itu didengar dulu ya sama konselornya ya. Oh, paham. Oke, baik. Kalau untuk tadi FOMO berarti itu bisa buat semua masalah psikologis berarti. Kalau misalnya mau konseling itu Mbak ya. Ya, Nggak cuman insecure aja kan tadi. betul. Tapi bisa nggak Mbak buat ini misalnya, aduh aku FOMO banget nih kayaknya orangnya, aku datang ke psikolog dah. Itu bisa nggak Mbak kayak gitu? Bisa. Bisa juga ya. Bisa Oh, juga. oke. Iya, Karena iya. mungkin dia tidak tahu arah nih. Iya, Aku mau paham. kemana aja gitu. Iya. Aku mau stop FOMO atau Ah, gimana nih iya, gitu. iya. Oke, paham. Dan misalkan dari lingkungan sekitarnya udah nggak ada yang nolong lagi juga Iya, gitu, iya. boleh aja ke psikolog. Boleh ya, boleh ke psikolog. Oke, tuh teman-teman langsung aja kalau misalnya butuh apa tadi pertolongan secara mental, untuk kesehatan mentalnya bisa banget langsung kontak psikolog. Kalau kita menyarankan ya pasti yang di Cordelia ya. Nanti kita ketemu sama Mbak Eva juga, bisa nanti ngobrol-ngobrol sama Mbak Eva. Ada berapa sih psikolog di Cordelia ini? Ada Mbak? 2. Ada 2. Nanti Mbak Eva sama satunya lagi Bu Firda. Bu Firda. Mbak Eva sama Bu Firda nanti ada standby di Cordelia setiap Kalaunya saya setiap Senin sampai Sabtu sesuai dengan calling aja ya. kesepakatan. Oh, oke, berarti nanti bikin Perjanjian. appointment dulu ya. Oke, Betul. teman-teman kalau misalnya mau bikin appointment, mau misalnya konsultasi terkait psikologi, konseling ya istilahnya. Kalau mau konseling, nanti langsung aja dikontak nih nomornya di sini, bisa langsung aja bikin appointment, janji langsung datang ke Cordelia Medical Center. Tempatnya enak di sini, ruang Nyaman terapinya banget. nyaman ya, Nyaman nyaman banget tempatnya. Jadi bisa lebih terbuka lah, bisa lebih enak ya ngobrolnya, Betul. lebih dan private juga berarti di sini kan, lebih private teman-teman. Jadi lebih bisa keluarin semua unek-uneknya, mau nangis-nangis juga nggak apa-apa Mbak ya. Silakan. Pasti jangan nangis atau kayak gitu Mbak. Oke, jadi kebanyakan gitu ya, sering klien-klien atau pasien yang saya temui itu rata-rata nangis. Dan yang saya lakukan adalah saya biarkan dulu dia oke. meluapkan, meriliskan emosinya. Kemudian kalau sudah agak tenang, kalau misalkan kadang ada permintaan dari klien atau pasien itu Iya. pengen dipeluk, Iya, boleh dipeluk. iya. Oh, Asalkan paham. sama jenis Iya, ya. iya, oh iya betul. Nggak tiba-tiba nih abang-abang nih datang ke Cordelia, Bu Mbak Eva mau peluk, nggak boleh gitu, nggak bisa itu ya. Iya, Oke, nah paham, gitu. paham. Kemudian Oh. kalau sudah agak tenangan, baru dia lanjut cerita lagi. Iya, oh benar-benar hangat berarti Mbak ya. Iya. Tuh teman-teman langsung aja ya. Kalau misalnya nanti mau ada konsultasi atau apa-apa, langsung aja bikin appointment dengan kontak tadi nomor yang udah kita berikan. Atau misalnya mau tanya-tanya ringan dulu, misalnya ke Mbak Eva, bisa juga follow Instagramnya berarti Mbak ya. Iya, boleh. Nanti kita cantumkan nih Instagramnya Mbak Eva di sini, bisa langsung follow aja. Nanti bisa DM-an aja sama Mbak Eva tentang pertanyaan psikologi. Untuk FOMO dan insecure kita udah selesai di sini paling. Tapi kita mau lanjut ke sesi 2 nih. Sesi 2 kita nih pertanyaan random, Mbak. Pertanyaan random tapi Mbak Eva pilih nomor 1 sampai 10. Oke. Ya, biasanya kan kita ngasih 3 pertanyaan random, Mbak. Tapi kalau saat ini kita kasih 1 aja, Mbak. Satu pertanyaan random. Tapi yang bisa Mbak jawab bebas. Oke. Mau nomor berapa, Mbak ya? Mau nomor 3. 3. Oke, bentar kita cek. Nomor 3. Kalau misalnya Mbak Eva bisa punya kekuatan nih. 1 kekuatan, atau boleh pilih 2 kekuatan deh, 2 kekuatan yang bebas, mau kekuatan apa aja. Mbak Eva mau kekuatan apa, Mbak? Random ya Mbak. Tapi itulah pertanyaannya itu Mbak. Apa yang mau Mbak kepikin? Oke. Kalau dari saya Iya. pribadi gitu ya, apalagi sekarang pekerjaannya sebagai psikolog, saya mau punya kekuatan untuk menyembuhkan semua pasien saya. Oke. Itu benar-benar menyembuhkan Mbak ya. Iya, Dengan satu menyembuhkan. jentikan langsung menyembuhkan gitu ya. Oke. Mengembalikan dirinya lagi seperti semula, seperti yang dia inginkan gitu. Iya. Dan ini kekuatannya relate dengan pekerjaan Iya, aja gitu ya. benar-benar. Oh, Gitu, benar-benar supaya- kayak pasti sembuh gitu. Memastikan. Kalau setelah terapi sembuh gitu. Setelah terapi sembuh, kemudian dari dirinya sendiri pun juga sehat secara mental terus menerus lah gitu. Iya, Nggak oke. balik lagi lah Iya, gitu. iya, Masya Allah. Berarti pengen bener-bener
ya tadi bisa lah bisa memastikan kalau setelah datang tuh pasti sembuh gitu. Karena memang kenyataannya memang tidak semua seperti itu ya, pasti pasien ya, namanya pasien apapun itu ya, kalau misalnya datang pun kita cuma bisa ngasih yang terbaik ya Mbak ya. Oh, tapi di situ pasti ada beban tersendiri ya buat Mbak ya, kayak duh ini harusnya selesai ini masalahnya, harusnya ini tapi masih yang tetap harus diserahkan juga ke orangnya. Paham. Kadang ada faktor luar dari yang si pasien itu, misalkan dari dirinya kan dia sudah menjalani terapi A, B, C, D, berbagai macam gitu ya. Ternyata dari lingkungan keluarganya muncul lagi trigger-trigger yang membuat dia kembali lagi mentalnya yang down gitu. Nah itu tidak bisa kita pungkiri kan gitu. Makanya Mbak kalau bisa ada satu kekuatan yang bisa memastikan gitu ya, pasti sembuh, pasti bertahan sampai akhir gitu ya. Oh iya, Masya Allah, itu keren banget. Tepuk tangan buat jawaban Mbak Eva. Oke Mbak Eva, terima kasih Mbak Eva atas waktunya datang ke sini Cordelia Health Chat. Mungkin kasih satu closing statement lagi deh buat teman-teman yang nonton tadi untuk terkait bahasan FOMO, insecure atau yang lain-lain. Boleh Mbak kasih closing statement. Nanti pasti kita ngundang Mbak Eva lagi sih, karena tadi kita udah dapat topik satu ya tadi, psikologi pernikahan tuh kita harus gali tuh. Oke. Tapi buat ini dulu Mbak, silahkan kasih closing statementnya apa Mbak? Oke, baik. Ini mungkin terkait dengan topik aja terkait topik hari ini, FOMO dan security. Teman-teman, sahabat Cordelia, hidup itu bukan kompetisi. Hidup itu kita jalani aja gitu. Jadi mungkin bukan siapa yang lebih bahagia gitu ya, siapa yang dia sukses duluan, siapa yang bisa lebih menarik perhatian orang lain gitu ya. Jadi kebahagiaan kita itu jangan juga cari di sosial media. Jadi tolak ukurnya bukan di sosial media. Kebahagiaan itu carilah kebahagiaan dari benar-benar dalam diri sendiri gitu. Kadang orang mencari kebahagiaan di sosial media hanya untuk minta validasi, kemudian minta diterima oleh lingkungannya gitu. Sebenarnya itu bukan definisi bahagia sebenarnya gitu. Nah, kemudian sosial media ini juga bukan ajang kompetisi, bukan ajang perlombaan gitu. Jadi fokuslah dengan bijak menggunakan sosial media untuk kita saling terhubung dengan orang lain, menjalin relasi, membuat pekerjaan kita lancar gitu ya. Kemudian dari teman-teman sahabat Cordelia, kalau misalkan ada perasaan cemas, perasaan insecure yang berlebihan, dan juga perasaan FOMO yang terus-menerus gitu ya, boleh dikonsultasikan ke psikolog. Jangan malu untuk konsultasi ke psikolog. Ke psikolog itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita peduli dengan diri sendiri, tanda kita ingin merawat diri kita lebih baik lagi. Mungkin itu. Oke, tepuk tangan buat closing statementnya Mbak Eva. Oke, terima kasih Mbak Eva sekali lagi sudah datang ke Cordelia Health Chat. Teman-teman, tadi udah pokoknya kalau misalnya mau bikin appointment langsung aja kontak nomor kami. Terus kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya Mbak Eva, atau misalnya teman-teman kalau udah cukup dengan podcast ini bisa di-share, langsung di-like aja, terus langsung jangan lupa subscribe karena kita insya Allah setiap minggu bakal ada upload terus di hari Sabtu. Terima kasih teman-teman sudah nonton Cordelia Health Chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.